Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di edisi kali ini kita akan coba sedikit sama-sama belajar ya soal sedikit sejarah sepak bola, khususnya induk sepak bola utama dunia FIFA dan induk sepak bola utama Asia AFC. Nah, kemarin ada juga yang tanya, AFC dan FIFA ini berapa tahun sekali sih Bang kongresnya, dan siapa yang memilih presiden dan anggota FIFA dan AFC? Oke, kita akan coba sedikit mengulas aja ya. Sekedar info aja, FIFA itu pertama kali dibentuk di tahun 1904 di Prancis oleh 7 negara, yakni Prancis, Spanyol, Swedia, Denmark, Belgia, Belanda, dan Swiss. Jadi udah paham ya, 7 negara ini nggak bisa ganti nama dan nggak bisa keluar dari FIFA ya, sama kayak PSSI yang didirikan oleh 7 klub. Tapi memang hasilnya pun sama ya dengan PSSI. 7 negara pendiri FIFA pun saat ini tuh lebih sering dizolimi oleh FIFA, dan FIFA lebih condong pada negara yang lebih royal sama FIFA ya, sama kayak PSSI. 7 klub pendiri PSSI justru lebih sering dizolimi sama PSSI, dan PSSI lebih condong ke klub yang royal sama PSSI. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa nggak ada Inggris dalam negara yang membentuk FIFA? Padahal Inggris adalah negara tertua di dunia sepak bola. Sebenarnya negara tertua sepak bola dunia itu bukan Inggris loh ya, tapi Cina. Sepak bola pertama kali ditemukan itu di Qingdao, Cina pada abad ke-8. Lalu diadaptasi oleh Jepang di abad ke-9, menyebar ke Austro, Mesoamerika yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat menyebar ke Mesir kuno, lalu menyebar lagi ke Romawi atau yang disebut sekarang adalah Italia. Kemudian menyebarlah ke Sundanesia, yakni negara-negara Melayu. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi dalam sejarah Indonesia itu lebih dulu loh ya sepak bola datangnya daripada ke Inggris. Karena di Inggris itu pertama kali masuk sepak bola di abad ke-18, dan disitulah baru kenapa Inggris ini disebut negara tertua sepak bola? Karena Inggrislah yang pertama kali menggelar kompetisi sepak bola di abad ke-19. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa Inggris ini nggak mau ikut dalam pembentukan FIFA. Sebab FA Inggris adalah federasi tertua sepak bola di dunia. Jadi bisa disebut FA Inggris ini adalah grandmother-nya dari FIFA atau neneknya dari FIFA. Kongres FIFA itu sebelumnya dilakukan selama 2 tahun sekali. Tapi sejak tahun 1998, Kongres FIFA itu dirubah menjadi 1 tahun sekali. Tapi untuk pemilihan presiden dan anggota Dewan FIFA itu tetap dilakukan 4 tahun sekali. Dan ini diberlakukan ke semua anggota FIFA termasuk Indonesia, yang otomatis pemilihan ketum PSSI pun sama 4 tahun sekali. Lalu siapa yang memilih presiden FIFA dan Dewan FIFA? Kalau presiden FIFA itu dipilih dalam Extraordinary Kongres FIFA oleh seluruh anggota FIFA yang hadir dalam kongres. Catat ya, cuma anggota FIFA yang hadir aja dalam kongres. Jadi kalau negara anggota FIFA itu 211 negara dan yang hadir itu cuma 100 negara, ya 100 negara aja yang milih presiden FIFA, termasuk Indonesia juga boleh memilih kalau Indonesia hadir dalam kongres FIFA. Tapi itu khusus untuk memilih presiden aja loh ya. Nantinya di bawah presiden itu ada 8 wakil presiden dan 28 dewan FIFA. Nah, 8 wakil presiden dan 28 dewan FIFA ini dipilih oleh voters, oleh seluruh negara yang jadi anggota FIFA. Ya sama kayak KLB lah ya. Saat ini presiden FIFA itu adalah Gianni Infantino, asal Italia. Udah 3 periode menjabat sebagai presiden FIFA. Dari tahun 2016, dipilih lagi 2019, dan dipilih lagi 2023 sampai 2027. Untuk periode 2023 sampai 2027 ini, di bawah Gianni Infantino sebagai presiden utama, ada wakil presiden utama yang saat ini dipegang oleh presiden AFC, Sheikh Salman.
Nah, di bawah Sheikh Salman ini ada 7 wakil presiden lain, yakni Presiden CONMEBOL dari Amerika Latin ya, Presiden UEFA Eropa, Presiden CAF Afrika, Presiden CONCACAF Amerika Serikat, dan Presiden OFC Oseania, ditambah Presiden FA Inggris dan Presiden IOC Olimpiade. Itu tadi 8 wakil presiden FIFA, sementara 28 anggota Dewan FIFA itu diambil dari wakil presiden di 7 federasi masing-masing, ditambah 3 dari FA-nya Inggris dan 3 dari IOC, termasuk Erick Thohir sebagai Sekjen IOC adalah anggota Dewan FIFA. Jadi di sini udah ketahuan ya, kalau di FIFA itu yang paling kuat adalah AFC, sebab ada 4 wakil AFC termasuk Erick Thohir dari IOC yang di dalam Dewan Anggota FIFA. Itulah sebabnya kenapa AFC ini selalu dianak-emaskan oleh FIFA, sebab di FIFA itu para petinggi AFC bejubel cuy. Lalu bagaimana dengan AFC? AFC itu pertama kali didirikan tahun 1954 di Manila, Filipina oleh 13 negara. Catat ya, ini dengerin baik-baik. 13 negara pendiri AFC adalah Afghanistan, Myanmar, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Israel. Tapi lucunya, lihat AFC sekarang justru dikuasai oleh negara-negara Timur Tengah. Padahal nggak ada satupun negara Timur Tengah yang mendirikan AFC lo ya. Tapi kenapa AFC lebih condong ke negara Timur Tengah? Ya kalian udah tahu lah ya penyebabnya apa. Dan berikut susunan dari Presiden sampai Dewan Komite AFC periode 2023 sampai 2027. Presidennya adalah Salman Al-Khalifa asal Bahrain. Wakil presidennya ada 5, yakni Faisal Saleh Hayat asal Pakistan, Ganbatar Amgabatar asal Mongolia, Mehdi Taj asal Iran, Saud Al-Mohandi asal Qatar, dan Zhao Zhao asal Myanmar. Sementara sekjennya adalah Datuk Winsor John asal Malaysia. Lucu ya, dari 13 negara pendiri AFC, cuma ada 1 cuy yang dipakai jadi dewan atau wakil presidennya AFC, yakni Zhao Zhao dari Myanmar. Selebihnya justru dari negara-negara yang nggak ada sangkut pautnya mendirikan AFC. Di bawah 6 orang ini ada 13 anggota Dewan Komite AFC, dan dari 13 anggota Dewan Komite AFC ini nggak ada satupun yang dari Indonesia. Lalu siapa yang memilih Presiden AFC dan Dewan Anggota AFC? Yang memilih Presiden AFC dan Dewan Anggota AFC adalah 47 negara di bawah AFC. Jadi wajar kalau selama ini Indonesia ini agak kesulitan di AFC ya, sebab nggak ada satupun wakil Indonesia di AFC. Lalu apakah bisa Erick Thohir jadi Presiden AFC? Jawabannya bisa. Tapi itu artinya Erick Thohir harus melepaskan jabatannya sebagai ketum PSSI. Tapi ini pun akan sangat sulit untuk jadi Presiden AFC, sebab untuk jadi Presiden AFC itu banyak faktornya. Yang pertama, duitnya kudu tebel. Yang kedua, koneksinya kudu bagus ke negara-negara Timur Tengah atau AFC. Yang ketiga, punya jabatan khusus di FIFA seperti Wakil Presiden FIFA, Sekjen FIFA, anggota Dewan Eksekutif FIFA, dan lain-lain ya. Yang keempat, sudah berkecimpung di sepak bola selama 5 tahun. Jadi kalau nanti ada kabar atau berita ya yang bilang mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan jadi Presiden AFC, ini dipastikan hoak. Atau mungkin ada berita Presiden Prabowo akan jadi Presiden AFC, ini pun dipastikan hoak karena kedua orang ini nggak memenuhi syarat.
Dan satu-satunya orang Indonesia yang bisa jadi presiden AFC cuma Erick Thohir saja. Lanjut ya, masih berkaitan dengan Timnas Indonesia. Kemarin kalian udah tahu lah, mungkin ada yang tahu ada yang enggak ya. Ada dua momen yang serupa tapi tak sama, yakni dua kapten Timnas Indonesia yang melakukan hal yang hampir sama. Yang pertama Jay Ijes yang hampir saja mengirimkan assist nih ke temannya di Venezia saat melawan Inter Milan. Sayang ya, rekan dari Jayadi ini kurang bagus sehingga bola itu nggak bisa diceploskan tuh. Bagus pedal tuh umpan dari Bang Jay itu. Lalu ada Rizky Ridho di Persija yang memberikan assist pada Gustavo Almeida di Liga 1 lawan Madura. Nah, apa yang sama dari dua kejadian ini? Yang pertama, sama-sama dari back tengah tapi bisa ngirim assist dari sisi sayap. Yang kedua, sama-sama menunjukkan skill yang mumpuni. Lalu sama-sama kapten timnas dan sama-sama berduet di timnas Indonesia. Harusnya di sini Sintayong udah tahu ya jika kualitas Ridho ini memang selevel dengan Jay Ijes. Kenapa dicadangin sih coach? Ini anak skillnya luar biasa loh ini. Dia bertahan bagus, nyerang juga oke. Makanya kalau menurut kami ya, kemarin itu lawan Cina yang blunder itu bukan masalah nurunin Asnawi deh, tapi mencadangkan Rizky Ridho dan Tom Haye. Lanjut ya, kemarin ada sebuah lembaga survei bernama Indikator melakukan survei terhadap 210 juta penduduk Indonesia yang ada di dalam dan luar negeri. Soal Timnas Indonesia, kepuasan terhadap Timnas Indonesia dan juga kepuasan terhadap program dari Erick Thohir dan PSSI dan juga terhadap pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh Erick Thohir. Dan dari 210 juta orang ini ternyata ada 10,6% yang sangat setuju dengan program Erick Thohir dan naturalisasinya. Ada juga 60,9% yang setuju. Jadi kalau di total yang setuju dengan program Erick Thohir sekarang ini ada 71,5%. Sementara sisanya ada 10,1% yang kurang setuju dan 3,4% yang tidak setuju sama sekali. Jadi kalau di total yang nggak setuju dengan program Erick Thohir dan naturalisasinya ada 13,5% di penduduk Indonesia. Jadi kalau kita total ya, dari 290 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, itu kan yang udah boleh ya atau di batas usia adalah 210 juta. Berarti ada 25 juta orang Indonesia yang nggak setuju dengan program Erick Thohir dan naturalisasinya. Atau gini deh, ada 25 juta orang lokal kampret deh ya. Jadi wajar ya kalau memang tiap minggu itu ada aja tuh tiba-tiba orang yang nyinyirin Timnas Indonesia, padahal mereka ini tadinya nggak tahu apa-apa kan. Karena apa ya? Ada 25 juta orang cuy. Ya ini 25 juta orang ini ya musuhnya Erick Thohir lah dan kita nih para supporter Timnas. Berarti ada sekitar 180 juta jiwa penduduk Indonesia yang mendukung program Erick Thohir. Nah, pertanyaannya adalah kalian di kelompok yang mana nih? Yang 185 juta yang mendukung program Erick Thohir atau yang 25 juta yang mendukung lokal kampret? Dan apa alasan kalian memilih dari kelompok tersebut ya?